Selamat pagi anak-anak ibu semua. Nah, apa kabarnya anak-anak ibu? Luar biasa. Semua pada sehat? Sangat-sangat menakjubkan. Semangat sekali pagi ini. Ibu bangga dengan kalian semua. Nah, anak-anak ibu semua udah pada hadir semua kan? Ada teman kita yang tidak masuk. Nak? Siapa? Cinti ya? Kenapa dengan dia? Sakit? Baiklah. Semoga di hari selanjutnya kita dapat berkumpul bersama lagi dengan lengkap. Dan semoga teman kita yang sakit nanti sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dan temannya yang sakit tadi didoakan ya nak. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang ingin memimpin doa nak? Silakan. Ya, silakan Gabriel. Silakan maju nak. Baik. Amin. Makasih Gabriel. Bagus. Anak-anak ibu pada semangat kali pagi ini. Nah, sebelum kita mau mulai aktivitas kita, ibu ingin mengingatkan pembelajaran kita di minggu depan, di minggu kemarin. Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, tunjuk tangannya. Iya, silakan. Aurora, pelajaran kita semalam, minggu depan itu kemarin apa nak? Ya, tentang membahas puisi. Nah, di sini ibu akan memberikan satu contoh puisi yang sangat menarik dan yang sangat berarti buat kita anak-anak bangsa Indonesia. Puisi ini akan berjudul Kata Menyesal. Di sini karya Ali Hasjimi. Sebelum ibu nanti mempraktikkannya, seharusnya puisi ini kita harus tahu mimik yang kita akan gunakan sesuai dengan puisinya. Contohnya ini kan adalah puisi menyesal. Nah, mimik yang kita gunakan itu adalah semangat ataupun tanda untuk memperingati kepada masa-masa anak-anak muda zaman sekarang agar lebih semangat lagi ke depannya. Karena di sini nanti puisinya adalah mengungkapkan hati ataupun memperingatkan kepada anak-anak Indonesia ke depannya lagi agar lebih semangat dan tidak bermalas-malasan. Nah, sebelum ibu akan memberikan ataupun mempraktikkan puisinya, ibu akan memberitahukan sedikit. Di sini ibu membuat metodenya dengan pilihan metode demonstrasi. Dan media yang ibu gunakan yaitu menggunakan buku. Dan pendekatan yang ibu gunakan adalah pendekatan kontekstual. Dan nanti ada alasan mengapa ibu memilih metode, media, dan pendekatan tersebut. Nah, metode yang ibu gunakan untuk mengajarkan kalian puisi ini dengan berjudul Menyesal karya Ali Hasjimi adalah metode demonstrasi. Dan medianya yaitu buku. Pendekatan yang ibu gunakan adalah pendekatan kontekstual. Mengapa sih ibu menggunakan alasan memilih metode, media, dan pendekatan tersebut? Karena dengan menggunakan metode demonstrasi, ibu dapat mengajarkan dan mempraktekkan secara langsung bagaimana membaca puisi dengan benar dan anak ibu dapat minat dan mencontohkannya. Media yang ibu gunakan adalah buku, karena agar
anak ibu dapat membaca puisi tersebut sebelum menampilkannya di depan kelas. Selain itu, buku dapat menjadi perlengkapan yang dapat digunakan agar kalian saat menampilkan puisi kata yang berjudul menyesal tersebut benar-benar sudah memahaminya, ataupun agar kalian tidak membingungkannya di saat mengucapkan kata puisi tersebut, menampilkan puisi tersebut. Nah, menggunakan pendekatan kontekstual tersebut, ibu memilih karena puisi yang ibu angkat berkaitan dengan kehidupan nyata, sehingga guru dapat dengan mudah memberikan masukan dan ceramah atau motivasi agar anak ibu tidak berleha-leha dalam menjalani masa mudanya. Nah, di sini ibu ingin anak-anak ibu menyimak dan mendengar sebaik mungkin puisi yang akan ibu berikan kepada anak-anak ibu. Semoga anak-anak ibu dapat menyimaknya, karena nanti setelah ibu mempraktikkannya, ibu akan memberi pertanyaan kepada kalian. Nah, puisi yang berjudul Menyesal, karya Ali Hasjimi. Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi, kini petang dapat membayang, batang usiaku sudah tinggi. Aku lalai di pagi hari, beta lengah di masa muda. Kini hidup meracun hati, miskin ilmu, miskin harta. Ah, apa guna aku sesalkan, menyesal tua tiada guna, hanya menambah luka sukma. Kepada yang muda aku harapkan, atur barisan di pagi hari, menuju arah padang bakti. Nah, sekali lagi ya, ibu akan mempraktekkannya. Di sini mimik kita itu bisa menyesuaikan dengan puisi tersebut. Ada puisi yang sedih, ada puisi yang gembira, ada puisi yang semangat, ataupun ada juga puisi yang menunjukkan mimik kita itu sedih campur gembira. Nah, berbeda-beda ya nak. Itu kita menyesuaikan dengan judul puisinya ataupun isi puisinya. Nah, ibu juga ingin kalian di saat mempraktekkan puisi tersebut, kalian harus lebih aktif lagi ataupun lebih semangat lagi, ataupun dengan menggunakan bahasa tubuh. Nah, ibu akan mempraktekannya sekali lagi. Puisi Menyesal, karya Ali Hasjimi. Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi, kini petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Aku lalai di pagi hari, beta lengah di masa muda. Kini hidup meracun hati, miskin ilmu, miskin harta. Ah, apa guna aku sesalkan, menyesal tua tiada guna, hanya menambah luka sukma. Kepada yang muda aku harapkan, atur barisan di pagi hari, menuju arah padang bakti. Nah, tadi di sini medianya ibu menggunakan buku. Anak-anak bisa sih menggunakan buku ataupun tidak menggunakan buku. Tetapi jika kesulitan di saat membaca-baca puisi, bisa menggunakan medianya buku ya. Nah, di sini puisi tersebut menjelaskan kita sebagai anak-anak muda Indonesia jangan berleha-leha dalam menjalani masa mudanya.
Alangkah baiknya anak-anak ibu harus lebih giat belajar, lebih giat menuntut ilmu agar masa depan kalian cerah ke depannya. Dan kalian dapat bisa membanggakan keluarga kalian, terutama membanggakan diri kalian sendiri. Di saat kalian sukses, kalian tidak akan bisa dijatuhkan oleh orang ataupun menjatuhkan harga diri kalian. Karena kenapa? Karena ilmu yang kalian dapat sudah tinggi, ataupun kalian pintar dengan menguasai pelajaran-pelajaran yang sebelumnya yang sudah diajarkan oleh guru-guru kalian di saat kalian SD, SMP, SMA, dan maupun perjenjangan ilmu yang lebih tinggi lagi, yaitu kuliah. Nah, di sini ibu ingin memberikan suatu pendapat bagi kalian anak-anak ibu. Banyak di luar sana yang sangat-sangat ingin menjadi orang yang sukses, tetapi dengan kondisinya tidak memungkinkan dengan keadaan kekurangan kemampuan ekonomi. Nah, anak-anak ibu, berbahagialah kalian karena kalian dapat bergabung dengan teman-teman kalian di sini di sekolah dengan menuntut ilmu. Jangan bermalas-malas. Di saat kalian belajar, tuntutlah ilmu itu. Rajinlah kalian belajar. Sebab ilmu itu sangat berarti buat kita selanjutnya sampai kita masa tua nanti. Dan kita bisa memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkannya di saat kita menjadi orang yang sukses ataupun mendapatkan ilmu yang cukup mendalam. Nah, anak-anak ibu, semoga puisi ini juga dapat kalian simak ya, karena menyesal itu akan menjadi penyesalan yang sangat dalam. Penyesalan tidak akan dapat kembali lagi, karena pepatah mengatakan jika nasi sudah menjadi bubur tidak akan dapat kembali semula. Nah, penyesalan itu tidak akan bisa kembali lagi dengan semulanya. Nah, anak-anak ibu, di saat kalian usia seperti ini, bahagiakanlah orang tua kalian dan tuntutlah ilmu setinggi langit. Sebab ilmu itu adalah masa depan kalian. Semoga apa yang ibu berikan ini dapat bermanfaat buat anak-anak ibu ke depannya. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini dapat kalian simak dan ibu ingin kalian benar-benar mendengarkan apa yang ibu sampaikan tadi. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, alangkah baiknya teman kita memimpin doa. Silakan, siapa yang ingin memimpin doa, maju nak. Ya, Samuel, silakan nak. Amin. Terima kasih Samuel, silakan duduk nak. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita pulang, ibu mengingatkan sekali lagi puisi yang tadi yang berjudul Kata Menyesal, kalian simak dengan baik-baik ya nak. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat buat kalian semua ke depannya dan menjadi bekal di dalam kehidupan kalian. Baik, sekian dan terima kasih. Shalom buat anak-anak ibu. Bye-bye. Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Kembali lagi dengan ibu. Nah, apa kabarnya? Wah, luar biasa. Ih, semangat sekali anak-anak ibu sekarang. Pasti udah sarapannya tadi pagi.
Sungguh luar biasa. Bagus. Kalau kita tidak sarapan, kita akan menjadi lemas, malas belajar, ngantuk, ataupun tidak fokus di saat guru menjelaskan materi yang akan disampaikan nanti. Nah, anak-anak ibu, alangkah baiknya, mau sesibuk apapun kita, mau seburu-buru apapun kita berangkat sekolah, kita bisa menyempatkan dengan cemilan seperti makan roti, minum susu, teh manis, walaupun malas makan ya anak-anak ibu, setidaknya sebelum berangkat sekolah harus mengisi perut, karena jika perut kita berisi dapat mencerna pikiran kita agar kita dapat berpikir nanti di saat berlangsungnya pembelajaran, dan kalian pun lebih semangat lagi untuk belajar. Nah, anak-anak ibu semua hadir nggak pada hari ini? Puji Tuhan. Cynthia, udah gimana nak? Sehat? Syukur. Nah, kita bisa berkumpul lagi ya nak, dengan semangat, dengan keadaan yang sehat. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Di sini kita akan berdoa yang dipimpin oleh ibu sendiri. Baik, anak-anak ibu tertib dulu ya, jangan ada yang berbicara, ya. Oke, bagus. Mari kita berdoa anak-anak ibu, tutup matanya. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, kami di sini dapat berkumpul kembali dengan keadaan sehat, itu semua berkat karunia-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya apa yang akan disampaikan oleh guru kami dapat berarti dan menjadi bekal di dalam kehidupan kami ke depannya. Tuhan yang Maha Baik, lancarkanlah pembelajaran kami hingga sampai dengan selesai. Kabulkanlah doa kami ini ya Tuhan. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mau mulai pembelajaran kita, Ibu ingin mengingatkan kalian pembelajaran kita minggu depan itu apa nak? Ya, tentang puisi. Dan Ibu sudah memberikan satu contoh puisi yang berjudul, iya, betul sekali, kata menyesal. Di situ karya Ali Hasjimi. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang cerpen. Ada yang tahu nggak anak-anak Ibu cerpen itu apa? Singkatannya apa? Cerita pendek. Ya, disingkat menjadi cerpen, kepanjangannya cerita pendek. Ya, bagus sekali anak-anak Ibu. Nah, Ibu nanti akan memberikan satu contoh cerpen yang sangat menarik dan yang sangat membuat kalian menjadi anak-anak yang bangga, ataupun anak-anak yang bisa membuat kalian menjadi lebih baik lagi, ataupun membuat jiwa kalian menjadi lebih mengikuti, dan kalian dapat menjadi anak yang baik hati. Ya, baik. Di sini Ibu sebelumnya akan menjelaskan sedikit seperti puisi kemarin, ada metode, ada media, ada pendekatan, ada alasan mengapa Ibu memilih metode, media, dan pendekatan tersebut. Nah, metode yang Ibu pilih yaitu metode role playing, yaitu metode yang Ibu gunakan untuk mengajarkan siswa cerpen yang berjudul Cinderella. Metodenya yaitu role playing.
media yang ibu gunakan adalah buku, aksesoris untuk mendukung berjalannya cerita Cinderella. Dan pendekatan yang ibu gunakan adalah pendekatan proses. Mengapa sih ibu menggunakan alasan memilih metode media dan pendekatan tersebut? Karena dengan menggunakan metode bermain peran atau role playing, siswa perilaku pura-pura berakting sesuai dengan peran yang telah ditentukan, di mana siswa menirukan situasi dari tokoh-tokoh pada cerpen Cinderella. Sedemikian rupa dengan tujuan mendramatisasikan dan mengapresiasikan tingkah laku, ungkapan gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antar manusia. Metode ini sangat tepat dilakukan untuk mengekspresikan cerpen Cinderella dengan baik dan membuat anak semangat belajar dan tidak jenuh dengan metode yang biasa saja. Nah, menggunakan media buku dan segala keperluan yang digunakan untuk membantu siswa menghafal teks bacaan atau alur cerita dari cerpen Cinderella. Pendekatan yang ibu pilih yaitu pendekatan proses, karena guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut menghayati proses dalam menceritakan kisah Cinderella. Nah, mungkin kalian udah penasaran cerpennya apa? Ya, isinya yaitu Cinderella yang berjudul Cinderella ya anak-anak ibu. Nah, pada zaman dahulu hiduplah seorang gadis cantik yang baik hati. Gadis itu bernama Cinderella. Kebaikan hatinya membuat semua orang menyayanginya. Bahkan hewan-hewan menyayanginya juga, terutama dua sahabatnya, Goose dan Jack. Mereka mau melakukan apa saja untuk Cinderella sahabatnya. Cinderella hidup bersama ibu tiri dan dua saudara tirinya yang bernama Anastasia dan Drizella. Berbeda dengan Cinderella yang baik dan rajin. Anastasia dan Drizella sangat malas dan iri hati. Mereka menyuruh Cinderella mengerjakan semua pekerjaan seperti membersihkan rumah, menjahit, memasak, dan berkebun. Walaupun perlakuan kedua saudaranya sangat buruk, namun Cinderella mencoba melakukan hal yang terbaik dan berusaha membuat ibu tirinya dan kedua saudara tirinya bahagia. Nah, sangat menarik kan anak-anak ibu cerpennya? Nah, kalian udah menyimak apa yang ibu sampaikan kan? Dan apa yang cerpen yang tadi ibu ceritakan? Baik, ibu ulangi sekali lagi ya. Cerpen Cinderella. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis cantik yang baik hati. Gadis itu bernama Cinderella. Kebaikan hatinya membuat semua orang menyayanginya. Bahkan hewan-hewan menyayanginya juga, terutama dua sahabatnya, Goose dan Jack. Mereka mau melakukan apa saja untuk Cinderella sahabatnya. Cinderella hidup bersama ibu tiri dan dua saudara tirinya yang bernama Anastasia dan Drizella. Berbeda dengan Cinderella yang baik dan rajin, Anastasia dan Drizella sangat malas dan iri hati. Mereka menyuruh Cinderella mengerjakan semua pekerjaan seperti membersihkan rumah, menjahit, memasak, dan berkebun. Walaupun perlakuan kedua saudaranya sangat buruk, namun Cinderella mencoba melakukan yang terbaik dan berusaha membuat ibu tiri dan kedua saudara tirinya bahagia. Nah, di sini ibu ingin memberi pertanyaan buat kalian anak-anak ibu. Siapa nama gadis yang baik hati tadi? Ada yang tahu? Ya, Cinderella, bagus. Nah, siapa yang saudaranya yang bernama yang suka malas-malasan dan iri hati? Siapa namanya? Ya, betul sekali, Anastasia dan Drizella. Anak ibu pintar semua. Good. Dan siapa yang sahabatnya Cinderella? Siapa namanya? Goose dan Jack. Bagus sekali. Nah, Cinderella itu sifatnya seperti apa, nak? Apakah pemalas atau baik hati? Ya, betul sekali, baik hati.
Yang malas itu tadi yaitu Anastasia dan Rizella, yaitu saudara tirinya. Nah, di sini Cinderella itu mencoba melakukan yang terbaik buat ibu tiri dan kedua saudaranya agar mereka dapat bahagia. Nah, anak-anak ibu pengen kalian itu dapat menjadi Cinderella yang selalu ramah, baik hati, penyayang, ataupun yang rajin bekerja. Jangan malas-malasan ya anak-anak ibu. Bahagiakanlah kedua orang tua kalian. Apa yang disuruh orang tua, mau. Jangan sampai membangkang ataupun tidak mau mendengarkan apa yang disuruh oleh orang tua kita. Nah, anak-anak ibu, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat buat kalian semua dan menjadi bekal di masa depan kalian nanti. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yang dipimpin oleh teman kita. Silakan siapa yang mau maju ke depan, nak? Ya, silakan. Cecil. Amin. Terima kasih, Cecil. Nah, oke. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat buat kalian semua. Shalom anak-anak Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini benar-benar dapat kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Apa yang Ibu sampaikan, jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Bye-bye.